Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran MPLS pada hari ini dengan baik. Baik, sebelum nanti saya akan memulai materi tentang pengenalan dunia industri atau dunia kerja, ada baiknya saya ingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum usai. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Untuk itu, mari kita cegah COVID-19 dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baik, mari kita mulai materi berikut ini. Sebagai produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, Petrokimia Gresik telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan solusi agroindustri terkemuka di Indonesia. Berlokasi di atas lahan lebih dari 450 hektar, Petrokimia Gresik aktif memproduksi beragam pupuk dan produk kimia lain sejak dioperasikannya pabrik pertama pada 10 Juli 1972. Dan kini telah mencapai angka produksi yang fantastis, yakni mencapai lebih dari 8,9 juta ton per tahun. Ini menjadi bukti bahwa Petrokimia Gresik selalu berupaya mewujudkan visinya. Beragam produk berkualitas hadir menjadi idola dalam sektor pertanian negeri. Tak heran jika Petrokimia Gresik berhasil menjadi produsen pupuk unggulan di Indonesia. Selain produk pupuk berkualitas, Petrokimia Gresik juga memproduksi produk non-pupuk. Berbagai produk tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen Petrokimia Gresik sebagai perusahaan untuk solusi agroindustri. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia, Petrokimia Gresik terus berupaya meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawannya agar terus selalu berinovasi. Sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dalam seluruh aspek, Petrokimia Gresik menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berfokus pada health, safety, environmental excellence, dan sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dengan baik. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, Petrokimia Gresik menyediakan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya 4 dermaga berstandar internasional yang terdiri dari dermaga utama, dermaga UBB, dermaga konstruksi, dan dermaga SI. Di unit pembangkit listrik, gas turbin generator menghasilkan daya listrik 33 MW dan steam turbin generator SA1 serta cogeneration. Yang keduanya memiliki kapasitas total sebesar 50 MW. Sedangkan unit utilitas memiliki kapasitas steam 2 kali 150 ton per jam serta tenaga listrik sebesar 32 MW. Petrokimia Gresik juga memiliki unit penjernihan air di Babat yang berkapasitas 2.500 meter kubik per jam dan di Gunung Sari yang berkapasitas 3.000 meter kubik per jam. Sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, pengelolaan limbah di Petrokimia Gresik juga dikelola secara serius. Unit pengolahan limbah cair serta gas menggunakan sistem 3R, reuse, recycle, dan recovery. Beralih dari fasilitas pendukung, adanya laboratorium di Petrokimia Gresik merupakan wujud dari penerapan fungsi quality control terhadap proses produksi yang berlangsung secara baik dan terencana. Aspek lain yang tak kalah penting adalah membangun jaringan pemasaran dan persebaran yang kuat. Petrokimia Gresik telah berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Meski telah menunjukkan kinerja luar biasa, sejak berdiri, Petrokimia Gresik hingga saat ini terus berinovasi dengan pemanfaatan teknologi mutakhir. Selanjutnya terdapat kebun percobaan yang memiliki fasilitas laboratorium, mini plant pupuk NPK, Petroganik, pupuk Hayati, dan Petroseed, serta unit bioproses untuk mendukung pengembangan teknologi Hayati. Dalam menjalankan bisnisnya, Petrokimia Gresik selalu mengacu pada tata nilai perusahaan yang dikenal dengan FIRST. Untuk melindungi semua pemangku kepentingan dalam kegiatan operasional, prinsip Good Corporate Governance juga diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dengan integrasi antara fasilitas, sistem, dan kerja keras insan Petrokimia Gresik, perusahaan pun membuahkan hasil yang manis.
Selain itu, kesuksesan ini juga ditunjang dengan dukungan anak perusahaan dan usaha patungan Petrokimia Gresik. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kerjasama kemitraan, serta pelestarian lingkungan, Petrokimia Gresik ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, menciptakan harmoni untuk mewujudkan visi. Tak hanya itu, kesejahteraan karyawan terjamin dengan adanya fasilitas yang lengkap, mulai dari rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, hingga kompleks Tridharma. Dari awal hingga akhir kita telah menyaksikan bagaimana Petrokimia Gresik berkontribusi terhadap sektor pertanian, serta upayanya memberikan solusi atas permasalahan pangan nasional. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Itu tadi sekilas profil dari PT Petrokimia Gresik, salah satu industri yang terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik. Sengaja Bapak tampilkan profil tersebut agar menjadi motivasi buat kalian sehingga nantinya lebih semangat untuk belajar di SMKN 1 Duduk Sampean. Dan yang kedua, profil tersebut Bapak sampaikan sebagai pengantar materi dari MPLS kita pada pagi hari ini. Dan saya tidak akan membahas tentang macam-macam industri yang ada di Indonesia karena itu terlalu panjang dan sangat luas sekali. Jadi saya hanya akan menyampaikan keterkaitan antara sekolah, khususnya sekolah kita dengan industri yang ada di Indonesia. Oke, mari kita mulai. Oke ya, yang pertama kita bahas dulu tentang sekolah menengah kejuruan. Tentunya kita sudah sangat paham sekali apa sih sekolah menengah kejuruan itu, biarpun kita susah atau sulit untuk mendefinisikannya secara konkret ya. Namun kita sangat paham sekali tujuan dari sekolah menengah kejuruan. Atau juga bisa kita lihat sekolah menengah kejuruan itu dari visi dari masing-masing sekolah, khususnya sekolah SMKN 1 Duduk Sampean yang mempunyai visi terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang menghasilkan lulusan yang beriman dan takwa, kompeten dan bersaing di dunia kerja serta berwawasan lingkungan. Jadi sangat jelas sekali bahwa SMKN kita atau SMKN Duduk Sampean ini mempunyai visi untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bersaing di dunia kerja. Kemudian yang kedua tentang industri dan dunia kerja. Menurut definisi, industri merupakan suatu ruang lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia dan senantiasa mencari dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Jadi sudah sangat jelas bahwa industri itu selalu berkegiatan untuk memproduksi suatu produk, mendistribusikannya, dan mencari keuntungan di sana. Yang jelas pada setiap kegiatan produksinya, industri selalu membutuhkan karyawan. Yang karyawan itu bisa diambil dari lulusan SMA, SMK, atau sarjana. Yang jelas meskipun sekarang banyak industri dalam produksinya itu digantikan oleh robot, namun demikian bahwa setiap proses produksi ada part-part tertentu atau bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh robot dan harus dikerjakan oleh manusia. Dari dua hal itu, maka dapat kita simpulkan bahwa secara umum sekolah menengah kejuruan itu adalah lembaga pendidikan yang mencetak peserta didik untuk siap kerja di dunia industri. Sedangkan dunia industri itu sendiri merupakan wadah bagi lulusan SMK untuk mengaktualisasi kinerja sesuai dengan bidangnya. Jadi sekolah ini yang mencetak karyawan, industri ini yang menggunakan karyawannya tersebut.
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan itu artinya agar peserta didik itu mampu bekerja atau bisa diterima di dunia industri, maka ada beberapa program sekolah yang mengarah pada IDUKA atau industri dan dunia kerja. Di antaranya seperti kunjungan industri atau KI, praktek kerja lapangan atau PKL atau dulu biasa disebut dengan PSG. Kemudian uji kompetensi keahlian, bursa kerja khusus, dan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Untuk yang pertama terkait dengan kunjungan industri. Kunjungan industri ini dilaksanakan pada kelas 10 atau tingkat 1. Jadi kalian nanti akan melaksanakan kegiatan kunjungan industri ini. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih dekat tentang dunia industri itu bagaimana. Ini terkait dengan sarana observasi dan adaptasi. Mengingat kalian nanti di kelas 11 akan melaksanakan PKL, yang di situ kalian harus terjun langsung di industri atau pabrik dan bengkel. Kemudian yang kedua, praktek kerja lapangan atau PKL atau yang biasa disebut dengan PSG. Kegiatan PSG ini dilaksanakan di tingkat 2 atau di kelas 11. Jadi ketika nanti kalian naik kelas 11, maka kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL, yang mana kegiatan ini juga akan dijadikan atau menjadi prasyarat ketika kenaikan kelas 12 buat kalian. Jadi yang gagal praktek kerja lapangan atau tidak tuntas dalam melaksanakan PKL, maka kalian akan tinggal kelas. Dan bagi yang tuntas, maka akan naik kelas 12. Itu merupakan salah satu syarat dari proses kenaikan kelas yang ada di kelas 12. Tujuan PKL ini adalah yang pertama untuk melatih mental bekerja. Jelas bahwa kalian masuk SMK ini tujuannya adalah untuk bekerja setelah lulus nanti. Nah, sebelum bekerja maka harus dibekali dulu dengan mental-mental seorang pekerja. Maka dari itu kalian diminta untuk melaksanakan PKL. Kemudian yang kedua, mengenal lingkungan kerja. Ini diharapkan ketika nanti kalian sudah bekerja, ini bisa cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengaktualisasi pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran yang sudah kalian dapatkan di sekolah, utamanya terkait dengan praktikum, itu nanti bisa dipraktekkan pada saat kalian nanti melaksanakan PKL. Selanjutnya uji kompetensi keahlian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tingkat 3 atau di kelas 12. Semester biasanya dilaksanakan di semester 6. Ya, tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi pembelajaran produktif. Jadi pelajaran praktek yang sudah kalian laksanakan mulai kelas 10 sampai kelas 12 nanti akan diujikan pada tingkat 3 atau kelas 12. Kegiatan ini merupakan program nasional atau kegiatan nasional yang di sana mensyaratkan bahwa penguji dari kegiatan ini harus dari industri. Jadi disesuaikan nanti sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi pengujinya langsung dari industri. Contoh misalkan teknik pengelasan. Untuk uji kompetensinya akan diuji dari PT Barata dan PT Hikari. Teknik mekanik industri dalam UKK-nya nanti akan diuji dari PT Barata dan Indospring. Sedangkan akuntansi dan keuangan lembaga akan diuji dari PT Jasa Tama. Jadi semuanya diuji dari industri ya, dari kalangan profesional begitu. Selanjutnya BKK atau Bursa Kerja Khusus.
BKK ini menjadi sangat penting karena dia adalah fasilitator antara sekolah dengan industri. Misalkan informasi tentang lowongan pekerjaan, ini semuanya akan dikelola oleh BKK. Termasuk dalam hal rekrutmen karyawan sebuah industri. Ini akan masuk melalui bursa kerja khusus. Ya, contoh kemarin PT Indospring melaksanakan rekrutmen karyawan. Ya, dan alhamdulillah dari alumni kita, dari alumni SMKN Duduk Sampean, ada beberapa yang sudah diterima dan bekerja di sana. Nah, mudah-mudahan kalian nanti juga bisa bekerja di sana. Amin. Selanjutnya yang terakhir, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Lembaga ini memang tidak terikat langsung dengan industri, tapi lembaga ini sangat penting karena LSP merupakan kepanjangan tangan dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana LSP kita atau LSP SMKN Duduk Sampean Gresik ini bisa mengeluarkan sertifikat berstandar nasional. Ya, jadi nanti kalian bila mana sudah siap untuk diuji, siap dalam arti itu merasa kompeten, mampu, maka kalian bisa mengajukan permohonan ke LSP untuk diuji, dan nanti kalau dianggap kompeten maka kalian akan diberikan sertifikat yang berstandar nasional, di mana sertifikat itu nanti bisa kalian lampirkan pada saat melamar pekerjaan, dan industri akan mempertimbangkan sertifikat tersebut. Itu merupakan nilai plus, ya, merupakan nilai plus, dan bisa jadi menjadi bahan pertimbangan utama dari sebuah industri. Oke. Nah, mungkin ini menyimpang sedikit, tapi sebenarnya ini tidak menyimpang, ya. Mungkin bisa kita pahami di awal supaya nanti kalian bisa mempersiapkan diri, karena saya yakin ketika kalian memutuskan untuk masuk SMK itu harapannya adalah ketika nanti sudah lulus bisa langsung kerja, ya. Maka ada baiknya dipahami juga syarat-syarat kerja atau karakter dari industri, sehingga kalian bisa mempersiapkan persyaratan itu sejak mulai kelas 10. Ya, syarat apa saja itu? Nah, di sini digambarkan ada sebuah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di mana lingkaran kecil ini namanya hard skill, dan lingkaran besarnya ini soft skill. Ya, ini merupakan sebuah kompetensi, ini juga sebuah kompetensi. Hard skill ini adalah sebuah kompetensi atau keterampilan yang bisa kita lihat secara nyata atau secara fisik. Ya, kalau dalam bahasa sekolah misalkan jurusan pengelasan, nanti lulus pinter ngelas, yang mekanik pinter memperbaiki mesin, yang akuntansi pintar membuat pembukuan. Itu merupakan hard skill, ya, itu merupakan hard skill dan wajib dikuasai. Nah, tapi yang menjadi pertimbangan utama dari sebuah industri atau pabrik itu justru di soft skillnya, ya, di soft skillnya. Soft skill itu apa? Soft skill ini adalah mental dan sikap. Nah, kalau terkait dengan industri, maka sikap dan mental yang dimaksud adalah sikap dan mental kerja. Ya, itu porsinya lebih besar. Nah, ini porsinya. Untuk hard skill-nya 30%, 70%-nya soft skill. Itu ya. Jadi ini bisa dilatih mulai sekarang. Karena soft skill ini tidak mudah dan hard skill ini juga tidak mudah. Ya, jadi kalian harus pahami ini dulu.
Contoh misalkan, nah ini supaya mudah untuk dipahami. Seorang pemain sepak bola, keterampilan fisiknya yang harus dikuasai adalah berlari, menendang bola, berebut bola. Namun soft skill yang harus dikuasai seperti kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan, dan gigi ini lebih utama daripada yang hard skillnya. Sekencang apapun dia berlari, tapi kalau tidak mampu bekerja sama, kurang gigi, gampang menyerah, maka dia hanya akan menjadi duri bagi timnya. Jelas ya? Oke. Nah, ini yang terakhir ya, ini terkait dengan yang tadi syarat kerja. Maka kelanjutan dari syarat kerja, kalau sudah bekerja kalian harus pahami tentang kunci sukses. Ini berlaku untuk semuanya, artinya tidak hanya untuk karyawan, tidak hanya untuk seseorang yang bekerja di bidang jasa ya, bidang produksi, ini untuk semuanya. Ini sukses dalam hidup dan sukses dalam bekerja. Menurut Thomas J. Stanley dibuat urutan-urutan ya, urutan ya, 1 sampai sekian, tapi di sini saya hanya sampaikan 1 sampai 5 saja yang utama ya, dan 1 sampai 5 itu merupakan soft skill sebenarnya ya. Jadi yang pertama ini jujur ya, jujur itu menempati peringkat pertama untuk orang bisa menjadi sukses. Baru tahu mungkin ya, jujur ya, pun sekarang susah sekali cari orang jujur, tapi orang jujur biasanya cepat sukses karena banyak yang menghargai. Selanjutnya disiplin. Nah, ini kalau disiplin semua orang sudah pasti tahu bahwa disiplinan adalah kunci sukses. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai moto, sukses by disiplin ya, karena tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Pabrik masuk jam 7, jam 7 masuk. Kalau kalian nanti kerja jam 7 masuk, datang jam 9 ya, susah nanti jadi orang suksesnya. Dan itu jelas nggak akan lama nanti di sana, karena nggak akan ada yang mau pedulikan. Nah, yang ketiga pandai bergaul ya, ini cocok untuk pedagang. Sebenarnya bukan pedagang saja, tapi contoh yang paling gampang untuk pedagang, berwirausaha tapi nggak punya kenalan, nggak punya teman, diam aja bakulan, wah susah nanti jadi orang sukses. Memiliki jiwa kepemimpinan, nah, misalkan nanti jadi supervisor, kepala bagian, atau bahkan jadi direktur ya, yang memiliki sekian banyak bawahan ya, maka kepemimpinan di situ menjadi sangat penting untuk mengawal sebuah kebijakan, mengarahkan bawahan supaya bisa bekerja dengan lebih giat. Nah, yang kelima bekerja keras. Arti bekerja keras adalah mampu bekerja lebih keras dari orang lain. Ya, itu kunci suksesnya di situ. Kalau orang lain mampu berlari 50 kilo ya, maka untuk jadi lebih sukses kalian harus bisa melebihi dari itu. Ya, ini semuanya hard skill. Semuanya soft skill ya, semuanya soft skill. Ya. Yang kalian kira mungkin terkait dengan kecerdasan ya, terkait dengan kecerdasan IQ ya. IQ masuk menurut Thomas J. Stanley masuk urutan sukses, tapi ada di peringkat berapa? Di peringkat 21, jauh ya, jauh di bawah. Kemudian nilai, ijazahnya nilainya tinggi ya, bagus, tapi ada di peringkat berapa? 30 ya. Sehingga kita di sini sering salah kaprah, dikiranya nilai tinggi itu menjamin kesuksesan seseorang. Sebenarnya tidak. Ini menurut Thomas J. Stanley, tapi juga ada benarnya. Nah, ini duanya ini
hard skill. Ya, ini yang 5 soft skill. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Kelima unsur ini ditambah 2 unsur ini sebenarnya di sekolah sudah ada. Ya, kadang malah ini sering jadi momok di sekolah. Misalkan jujur, ada ulangan, nggak bisa, akhirnya nyontek, jadi nggak jujur. Disiplin, bangunnya kesiangan, datang sampai sekolah terlambat. Ya, jadi jangan dikira di sekolah itu menerapkan kedisiplinan hanya untuk simbol saja. Tidak, itu sebenarnya melatih kalian untuk disiplin, untuk mempersiapkan hidup lebih sukses, pandai bergaul, memiliki jiwa pemimpin. Ini bisa kalian pelajari di OSIS. Misalkan kalian jadi pengurus OSIS, maka di situ kalian bisa melatih kepemimpinan dengan baik. Nah, terakhir ini pekerja keras, nomor 5 ya. Misalkan saat praktek, ya, tidak diam saja, tapi bisa mengikuti praktek dengan baik. Ya, jadi kelima-limanya ini ada di sekolah semua, tinggal bagaimana kalian mengikutinya dengan baik. Aturan yang ada di sekolah itu bukan untuk mengada-ada, buat apa sekolah repot-repot. Nah, sebenarnya ya untuk ini juga, hanya kita yang belum paham. Biasanya pahamnya nanti kalau sudah lulus, oh iya gitu ya, baru merasa ya, biasanya gitu. Oke, nah yang paling akhir tugas. Sederhana sekali tugasnya, tidak repot. Tuliskan 10 nama perusahaan atau industri dan lengkapi dengan bidang usaha atau produksinya. Contoh, misalkan PT Barata Indonesia, usaha atau produksinya konstruksi dan manufaktur. Udah ya, nanti kalau kesulitan bisa googling ya, dikerjakan, jangan lupa diunggulkan. Itu tadi materi MPLS pada hari ini berkaitan dengan pengenalan dunia industri dan dunia kerja. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah saya jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.